Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furqan Alhaq, NPM 181442009, kelas 51. Saya di sini akan mempresentasikan asas-asas konseling lintas budaya. Pengertian asas-asas konseling lintas budaya. Layanan konseling lintas budaya merupakan layanan profesional, maka harus dilaksanakan dengan mengikuti kaidah-kaidah yang menjamin efisien dan efektivitas layanan. Asas-asas layanan. Yang pertama, asas kerahasiaan. Konselor harus menjamin kerahasiaan semua data yang disampaikan klien. Asas ini merupakan asas kunci dalam layanan konseling lintas budaya. Yang kedua, asas kesukarelaan. Proses konseling harus berlangsung atas dasar sukarela baik dari konselor maupun klien. Klien dengan sukarela menyampaikan masalah tanpa terpaksa yang diperlukan konselor, dan konselor memberikan bantuan dengan sukarela. Yang ketiga, asas keterbukaan. Dalam konseling diperlukan suasana paling terbuka baik konselor maupun klien. Konselor harus terampil, terbuka, asli, otentik, tampil apa adanya. Klien harus mau membuka diri menyampaikan masalah secara terbuka, jujur tentang Dan yang keempat, asas kegiatan. Layanan konseling harus melakukan dengan usaha dari klien maupun konselor. Konselor harus mampu membangkitkan kemauan klien sehingga mampu dan mau melaksanakan kegiatan. Konselor harus aktif membantu klien. Yang kelima, asas kemandirian. Diharapkan dengan layanan konseling, klien dapat mandiri tanpa harus selalu bergantung pihak lain. Maka klien diarahkan dan diberi kesempatan untuk mampu memutuskan dan membuat keputusan sendiri. Yang keenam, asas kekinian. Konselor tidak boleh menunda-nunda bantuan. Bantuan yang diberikan hendaknya sesuai dengan perkembangan zaman, bukan kecenderungan lama atau impian masa depan. Yang ketujuh, asas keterpaduan. Layanan konseling hendaknya menjunjung tinggi, harmonis, dan terpadu. Maka diperlukan kerjasama yang harmonis dari berbagai pihak yang terlibat. Isi dan proses layanan harus terpadu, tidak saling tumpang tindih. Yang delapan, asas kedinamisan. Layanan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik, maju dan terus berkembang. Yang sembilan, asas kenormatifan. Layanan konseling didasarkan pada norma-norma yang berlaku, baik norma adat istiadat, norma sosial, norma agama, dan sebagai berikut. Asas ini diterapkan terhadap tujuan, isi, alat, maupun proses konseling harus dapat dipertanggungjawabkan secara normatif. Yang 10, asas keahlian. Layanan keahlian lintas budaya harus dilakukan dengan asas keahlian sehingga layanan dilakukan secara teratur, sistematik, prosedur, dan teknik yang memadai. Oleh karena itu, konselor harus mempunyai pendidikan atau latihan pengalaman yang memadai. Yang 11, yang selanjutnya, prinsip-prinsip konseling lintas budaya. Pengertian prinsip-prinsip konseling lintas budaya. Dalam konseling lintas budaya, prinsip-prinsip yang digunakan bersumber dari kajian filosofis, teoritis, hasil penelitian, dan kajian pengalaman dalam praktek bimbingan dan konseling yang berwawasan budaya. Prinsip-prinsip konseling lintas budaya banyak yang bersifat hipotesis, merupakan pemikiran, dan masih terus berkembang.
Prinsip konseling lintas budaya menurut Dragum 1996, teknik atau aktivis para konselor semakin berubah, yaitu menyesuaikan atau menerapkan bahwa lingkungan budaya yang berbeda. Hal ini bukan berarti konseling secara otomatis mengikuti budaya klien apa adanya. Yang kedua, permasalahan dalam proses konseling akan cenderung meningkat jika antara klien dan konselor terdapat perbedaan kebudayaan yang semakin melebar. Yang ketiga, permasalahan atau problem, pola-pola perilaku permasalahan akan berbeda-beda dalam berbagai budaya. Yang keempat, norma, harapan, perilaku, stres juga memiliki keragaman antara kebudayaan. Klien-klien dari berbagai budaya memiliki cara yang berbeda dalam penyesuaian diri. Yang kelima, konsep-konsep konseling dan pola-pola membantu berkaitan dengan suatu kebudayaan. Yang selanjutnya, hipotesis konseling antar budaya. Makin besar kesamaan harapan tentang tujuan konseling antar budaya yang ada pada konselor dan klien, maka dimungkinkan konseling itu akan berhasil. Yang kedua, makin besar kesamaan pemahaman tentang ketergantungan, komunikasi terbuka, dan berbagai aspek hubungan konseling lainnya pada diri klien dan konselornya, makin besar kemungkinan konseling itu akan berhasil. Yang ketiga, makin besar kemungkinan penyederhanaan harapan yang ingin dicapai oleh klien menjadi tujuan-tujuan operasional yang bersifat tingkah laku, maka efektiflah konseling dengan klien tersebut. Yang keempat, semakin bersifat personal dan penuh suasana emosional dalam konseling antar budaya, maka mungkinlah klien menanggapi pembicaraan dalam konseling dengan bahasa ibunya, dan makin mungkinlah konselor memahami sosialisasi klien dalam budayanya. Yang kelima, keefektifan konseling antar budaya tergantung pada sensitivitas konselor terhadap proses komunikasi pada umumnya dan terhadap gaya komunikasi dalam budaya klien. Yang keenam, latar belakang dan latihan khusus serta pemahaman terhadap permasalahan hidup sehari-hari dengan budaya tertentu akan meningkatkan keefektifan konseling dengan. Yang ke-12, meskipun terdapat perbedaan besar tentang berbagai aspek budaya yang berlainan, bahasa dan teori-teori konseling, elemen pokok konseling antara budaya tidak jauh beda dengan konseling pada umumnya. Yang ke-13, model konseling yang khusus dirancang untuk pola kebudayaan tertentu pada efektif terhadap klien yang berasal dari kebudayaan tersebut pada budaya lain.